Hanifah Kanita Milati dari kelas 12 MIPA 1. Dan saya Nurnaila Ibtinan Himam dari kelas 12 MIPA 5. Hari ini kami akan melaksanakan rangkaian wawancara dalam rangka final KOPSI 2020. Kami mohon dukungan dan doa dari para bapak dan ibu guru, serta teman-teman sekalian, sehingga segala proses berjalan dengan lancar dan kami bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah siapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Mari kita awali tadarus dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari dibuka Al-Qur'annya surah Hud surat ke-11 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin falawla kana minal quruni min qablikum ulu bakiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin. Wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum inna 'amilun wantaziru inna muntazirun. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi
وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya mereka telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh, mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya Al-Quran. Dan sesungguhnya, kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh, Dia maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maka, mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kami pun benar-benar akan berbuat. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif, Lam, Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 binatang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة فيا خاطي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا زدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian tadarus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat bertemu bertatap muka secara virtual dalam rangka tadarus dan motivasi pagi hari yang seperti biasa kita lakukan setiap hari di SMA Negeri 28 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Kepala Tata Usaha dan Karyawan, serta Bapak Ibu Guru sekalian dan anak-anak yang saya banggakan. Pada pagi hari ini saya akan bercerita sebuah
kisah Nabi yang berkaitan dengan sedekah. Tapi sebelum itu, mari kita doakan putra putri kita, Tifa dan Naila, yang pada pagi hari ini juga akan mengikuti wawancara final KOPSI tahun 2020. Kita berikan doa yang terbaik buat putri kita, Tifa dan Naila, supaya dalam kegiatan final KOPSI pada tahun ini dapat memberikan yang terbaik, yang tentunya dapat memberikan jawaban yang memuaskan dari setiap pertanyaan Bapak dan Ibu Dewan Juri. Tentunya kita berharap semua dan kita doakan supaya putri kita Tifa dan Naila dapat memberikan yang terbaik buat kita semua, buat SMA Negeri 28, dan tentunya buat anak kita Tifa dan Naila. Lanjut kepada topik pada hari ini, kita berbagi atau bercerita tentang sebuah kisah Nabi yang sebelumnya saya sempat baca dari grup WA, di mana kisah ini mengisahkan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW menerima hadiah atau menerima sedekah dari seseorang berupa buah anggur, yang tentunya dalam pikiran kita, dalam benak kita, keterima menerima sedekah, tentunya kita akan senang sekali, apalagi dengan buah anggur yang tentunya terbayang adalah manis. Hal yang sama mungkin buat kita semua, sudah terbiasa kita bersedekah, dan mungkin sekali kita juga dapat menerima sedekah. Pada kali ini yang Nabi, semua sedekah berupa anggur tadi semua dimakan sendiri tanpa memberikan kepada para sahabat. Tentunya sahabat menjadi pertanyaan, kenapa Rasulullah tidak memberikan atau membagikan sedekah itu kepada para sahabat? Singkat cerita, Nabi mendapat pertanyaan dari para sahabat. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menawarkan atau membagikan makanan anggur tadi kepada kami? Wahai para sahabat, kali ini saya tidak membagikan hadiah anggur yang saya terima. Tentunya hal ini saya lakukan untuk menjaga perasaan orang yang telah memberikan anggur kepada saya. Rasulullah melanjutkan ceritanya, Nabi, ini rasanya asam. Saya khawatir kalian nanti akan mencela pemberian orang ini, sehingga yang memberikan akan merasa tidak nyaman dengan barang yang dia berikan. Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan, ketika kita bersedekah, marilah kita berikan yang terbaik yang kita punya. Mudah-mudahan dari kisah ini, khususnya buat saya pribadi dan kita semua, dapat kita ambil hikmah. Ketika kita bersedekah, berikanlah sedekah yang ikhlas, dan kita pilih kepada siapa kita bersedekah. Demikian motivasi atau berbagi cerita yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.